Baik, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimitra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aset tetap. Pengertian dari aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang serta memiliki nilai yang cukup material. Nah, karakteristik aktiva tetap. Pertama itu digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dan tidak untuk dijual maupun investasi. Yang kedua, umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir mempunyai nilai yang cukup material. Klasifikasi aset tetap. Pertama itu aset tetap dengan umur terbatas adalah aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya bangunan, mesin, dan peralatan lain. Yang kedua itu aset tetap dengan umur tidak terbatas adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut yang akan habis. Yaitu tanah. Nah, kita lanjut ke harga perolehan aset tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing jenis aset tetap mempunyai masalah khusus. Akuntansi perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama pembelian aset itu ada tunai dan kredit. Yang kedua ada perolehan dengan pertukaran, yang ketiga ada perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang keempat ada perolehan dengan membangun sendiri. Yang kelima ada perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Nah, yang pertama pembelian tunai. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga, faktur, dan semua elemen biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap dipakai. Dalam hal aset tetap diperoleh secara tunai, maka catatan pertama kali atas perolehan aset tetap adalah aset tetap terhadap kas. Yang kedua itu pembelian secara lump sum, penggabungan. Apabila dalam pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka harga perolehan harus dialokasi pada masing-masing jenis aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Nah, contohnya, PT EBAI membeli aset tetap dari sebuah perusahaan yang dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lump sum dengan harga 80 juta. Harga pasar setiap aset tetap tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada gedung 25 juta, ada tanah 50 juta, mesin 25 juta. Nah, maka harga perolehan masing-masing aset tetap diakui oleh PT EBAI dihitung dengan cara sebagai berikut. Pertama itu gedung itu 25 juta per 100 kali 80 juta hasilnya 20 juta. Kedua itu tanah 50 juta per 100 juta kali 80 juta. 80 juta hasilnya 40 juta. Yang terakhir itu ada mesin 25 juta per 100 kali 80 juta. Hasilnya 20 juta. Nah, yang dulu pembelian angsuran. Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama periode angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya tetap. Nah, perolehan melalui pertukaran yang pertama itu ditukar dengan aset berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi tertentu tersebut. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, maka harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga pasar aset tetap tersebut. Jika harga pasar surat berharga maupun aset tetap tidak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Kedua, itu ditukar dengan aset tetap yang lain. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa harga perolehan aset tetap yang diperoleh dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang dilepas atau
yang diperoleh mana yang lebih handal. Ekuivalen dengan nilai wajar aset tetap yang dilepaskan setelah disesuaikan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. Jika nilai pasar aset tetap lama maupun baru tidak dapat ditentukan, maka nilai buku aset tetap lama yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan. Untuk pertukaran aset tetap sejenis, maka PSAK nomor 16 menyatakan tidak mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Sedangkan untuk pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, maka diakui adanya keuntungan atau kerugian. Kita masuk ke penyusunan aset tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusunan yaitu harga perolehan, nilai sisa, umur ekonomi. Nah, metode penyusunan itu ada garis lurus yang adalah menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Yang kedua itu saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Yang ketiga ada jumlah unit, yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan. Nah, metode garis lurus di mana besarnya penyusunan dari satu periode ke periode yang berikutnya sama besar. Rumusnya itu ada beban penyusunan itu sama dengan harga perolehan kurang nilai sisa per umur ekonomis. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.